Firman Allah saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-29 pada ayat yang ke-13 dan ayat 14. Saya baca bagi saudara. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, kita ingin berbicara mengenai ibadah, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa sebenarnya ibadah itu? Nah, saudara, ibadah dari sekian banyak arti makna yang saya temukan di dalam Alkitab, saya menyimpulkan satu. Ibadah adalah upaya manusia untuk berkenan di hadapan hadirat Allah. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberi penilaian kepada cara beribadah dari umat Tuhan pada waktu itu, yang digambarkan saudara dari pasal-pasal awal. Kita membaca pada bagian-bagian ini bahwa Tuhan menggambarkan keadaan bangsa ini seperti mahkota di kepala yang sudah layu, atau suatu kota yang ada di atas bukit yang penuh dengan para pemabuk, orang-orang yang peminum. Mereka digambarkan di dalam firman Allah bagaikan buah ara yang masak sebelum waktunya, dipetik orang kemudian ditelan. Ya, Tuhan menggambarkan para imam, para pelayan-pelayan Tuhan adalah orang-orang dengan kepala pening karena mabuk. Tuhan menggambarkan para imam adalah orang-orang yang mengambil keputusan dalam keadaan goyang. Tuhan menggambarkan di waktu itu bangsa ini di mana meja-meja mereka penuh dengan muntah dan kotoran. Kita bisa membayangkan bagaimana kotornya kehidupan dari bangsa ini. Sehingga ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, Allah menilai mereka bahwa mereka beribadah hanya merupakan satu lip service. Ya, satu ibadah yang hanya merupakan ucapan-ucapan bibir yang kedengarannya begitu manis, tetapi keadaan hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Saudara, satu ibadah yang tidak berkenan di hadapan hadirat Allah. Saya tidak bicara satu ibadah di dalam gereja, satu ibadah di dalam bait Allah, satu ibadah dalam ruangan, atau ibadah yang seperti kita ketahui bersama. Tapi cara hidup kita adalah ibadah kepada Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menilai dengan standar penilaian yang sama juga kepada hidup kita. Allah menilai cara hidup kita. Apakah yang kita bicara sesuai dengan apa yang kita lakukan? Apakah yang kita ucapkan kepada Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Allah? Hari ini Tuhan menilai cara hidup kita. Maka nasihat firman Allah sebagai kabar baik, kabar sukacita kepada kita untuk mengoreksi hidup kita. Mari saudara dan saya, kita menselaraskan dari apa yang kita bicara sesuai dengan cara hidup kita. Apa yang kita pikir, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita aplikasikan dalam hidup kita. Saudara, Allah menilai cara hidup kita untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, untuk berkenan di hati Tuhan dari cara apa yang kita lakukan. Nah, tidak hanya sekedar ini merupakan satu ucapan-ucapan yang indah. Saudara, pada hari ini orang menggunakan firman Allah hanya sebagai penghias-penghias kehidupan, hanya sebagai ornamen-ornamen, hanya sebagai dekorasi hidup. Tapi firman Allah tidak dilakukan untuk berkenan di hadapan hadirat Allah. Kita perlu untuk menjadi pelaku firman. Itu ibadah kita di hadapan Tuhan. Maka hari ini ketika saudara mendengarkan bagian firman Allah, pesan Tuhan kepada saudara dan saya, lakukanlah firman Allah dengan setia, selaraskan ucapan kita dengan tindakan kita, dan semoga Allah berkenan memberkati hidup kita. Berkat Tuhan bagi saudara hari ini untuk selama-lamanya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Haleluya.